Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat tani, sahabat Mansur dimanapun berada, sahabat Mansur Talas yang selalu dukung channel ini. Hari ini sengaja saya bikin video di perjalanan. Saya akan ajak rekan-rekan dan sahabat tani, teman-teman semuanya melihat kegiatan saya ketika mengambil umbi, mengambil hasil panen dari petani sampai nanti di tangan konsumen, teman-teman. Jadi bagaimana prosesnya, tadi mulai saya penjemputan ke kebun, kita nanti melihat suasana panen di kebun, dan nanti akan saya langsung antar ke tangan konsumen supaya teman-teman sahabat tani tahu pemasaran talas Pratama ini bagaimana. Kebetulan hari ini saya ada pesanan 100 kilo umbinya dan 1000 batang untuk bibitnya, teman-teman. Jadi kita akan langsung meluncur ke lahan, ke kebun petani, dan barusan katanya sudah mulai pengambilan, dan nanti kita akan lihat, dan di sana juga akan review kebunnya dan bagaimana cara pengambilannya, panennya. Terus ikuti perjalanan saya, teman-teman. Tapi jangan lupa untuk sebelum melanjutkan menonton video, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel ini, teman-teman. Oke, teman-teman, saya sudah sampai ke lahan, ke kebun, dimana petani yang akan menjual umbinya ke saya. Nanti kita akan melihat pemanenannya bagaimana. Nah, sekedar info sahabat tani dimanapun berada, ketika saya menjual hasil panen talas Pratama ke konsumen, beginilah suasananya. Saya jemput ke kebun dan petani ambil, nanti kita kilo, kemudian saya bayar dan saya bawa ke konsumen. Begitu sahabat tani. Nah, untuk melihat keseruan dan cara-cara bagaimana pengambilan panen talas Pratama ini, kita langsung menuju ke petani yang sedang ambil, dan nanti saya akan share, akan terangkan bagaimana cara-cara mengambil talas ini supaya nantinya tetap kualitasnya terjaga, dan ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika panen. Karena ketika talas itu, teman-teman, jadi aturannya ketika saya beli itu 1 kilo ke atas keadaan mulus itu grade A. Kemudian dan 1 kilo ke bawah yang 7 ons, 8 on itu berarti grade B, dengan harga berbeda juga. Kemudian nantinya ketika ada yang 1 kilo ke atas tetapi keadaannya busuk, asalkan yang busuknya diambil, yang busuknya dibuang, dan masih ada daging talasnya, itu tetap masuk ke grade B. Ataupun yang 1 kilo ke atas tapi keadaannya bolong-bolong ataupun terkena garpu ketika mengambil, nah itu juga termasuk yang grade B. Makanya harus hal-hal yang diperhatikan ketika panen itu apa saja, nanti akan saya terangkan sambil melihat proses pengambilan talas oleh petani di kebun ini, teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini proses pemanenan talas Pratama 3 yang warna ungu. Nah, harus diperhatikan teman-teman untuk pemanenan ini, yaitu jangan sampai si umbinya patah, teman-teman, atau ketika dicabut batangnya patah, teman-teman, karena itu akan termasuk barang yang reject. Nah, jadi untuk tipsnya ketika kita panen, lebih baik digali dulu sedikit supaya akar-akarnya terpotong, dan nanti pas penyabutan itu tidak susah, teman-teman, dan tidak susah dicabut. Nah, ini seperti ini, jadi dikeliling dulu, akarnya dipotong. Nah, seperti itu supaya akar-akar yang menjalar ke pinggir itu patah, teman-teman. Ketika sudah rasa longgar, nah sudah habis si akarnya, baru baru dicabut, teman-teman, karena supaya memudahkan pencabutan talas Pratama. Artinya ketika kita mencabut harus hati-hati, teman-teman, jangan sampai tergores ataupun patah. Nah, kalau udah akarnya terpotong, ini gampang untuk
dicabut teman-teman, tinggal kita bersihkan anakannya dan akarnya yang masih tersisa. Kemudian teman-teman selanjutnya yaitu proses pembersihan teman-teman. Jadi ketika sudah dicabut maka tanah yang masih nempel dibersihkan. Tapi ingat teman-teman, talas pratama ini jangan dicuci teman-teman ya. Karena kalau dicuci itu akan mengakibatkan talas ini tidak awet. Jadi nanti gampang busuk dan juga tidak tahan lama. Jadi membersihkan cukup seperti ini. Jadi akar-akar yang masih nempel dibersihkan dan kemudian si batangnya kita kupas 1 atau 2 batang. Setelah itu tanahnya cukup kita bersihkan saja dengan pisau, atau kalau misalnya tanahnya kering itu gampang teman-teman, tinggal kita kita buang pakai tangan juga bisa. Nah ini kebetulan sedang membersihkan akar-akarnya memakai pisau. Nah kemudian teman-teman setelah bersih baru kita kilo teman-teman. Nah ini sebelum dikilo kita sortir dulu teman-teman. Biasanya saya membeli dari petani itu yang 1 kilo ke atas kita pisahkan dan 1 kilo ke bawah kita pisahkan, itu dengan harga yang berbeda. Karena untuk pembelian talas pratama biasanya para konsumen ada grade A, grade B, 1 kilo ke atas grade A, 1 kilo ke bawah grade B teman-teman. Jadi harus dipastikan sorting ini bagus, karena supaya nanti pelanggan kita puas dengan penyortiran. Karena talas pratama dalam satu kebun itu tidak akan sama rata-rata kilonya teman-teman. Artinya proses sortir ini sangat penting sebelum talas pratama ini kita kilo dan kita serahkan ke konsumen teman-teman, seperti itu. Kemudian teman-teman setelah kita beres kilo kita taikkan ke mobil teman-teman. Nah ini alhamdulillah kita sudah dapat 100 kilo talas pratama yang siap kita antarkan ke pelanggan. Mudah-mudahan pelanggan puas dengan pelayanan kita teman-teman. Nah teman-teman, barusan sudah kita ikuti di kebun untuk pengambilan, pembersihan, kemudian di kilo. Sekarang saya sedang ada di perjalanan menuju ke tempatnya konsumen teman-teman. Kita sekarang berada di Kota Tasikmalaya. Karena perjalanan kebetulan lokasi kebun petani yaitu di Kabupaten Tasik, dan ini kita antar ke pelanggan di Kota Tasikmalaya. Alhamdulillah teman-teman, pelanggan ini sudah bisa rutin 1 kuintal itu 2 hari. Jadi dalam 1 minggu itu beliau membutuhkan sekitar 3 kintal teman-teman. 3 kintal talas pratama untuk diolah menjadi kukus talas dan dipasarkan di Kota Tasikmalaya. Alhamdulillah teman-teman, sebentar lagi kita nyampe ke tempat pelanggan dan nanti akan saya review lagi bagaimana proses ketika kita sedang menurunkan barang dan transaksi dengan pelanggan talas pratama teman-teman. Oke, ikuti terus teman-teman perjalanan hari ini. Ikuti terus perjalanannya biar teman-teman bisa bisa tahu bagaimana kegiatan saya ketika penjualan umbi talas pratama. Nah teman-teman, kita sudah sampai di tempatnya pelanggan. Kita tinggal nunggu, ini sedang nunggu konfirmasi mau dijemput teman-teman. Jadi biasanya saya kalau untuk ke pelanggan di daerah Tasik, saya antar sampai tempat, dan nanti kalau misalkan tidak masuk kendaraan ke rumahnya, jadi saya tunggu di jalan raya yang bisa pelanggan kita ambil, pelanggan talasnya nanti dibawa ke kendaraan yang saya bawa gitu teman-teman. Nanti kita lihat kalau proses penurunannya ketika pelanggan saya sudah datang teman-teman.
teman-teman, alhamdulillah perjalanan kita dari mulai pengambilan sampai di konsumen sudah beres teman-teman. Sekarang kita waktunya pulang teman-teman. Alhamdulillah perjalanan kita hari ini lancar dan kita sudah menyerahkan talas pratama ke konsumen. Mudah-mudahan bisa pesan lagi teman. Biasanya pelanggan yang ini teman-teman ya 2 hari itu habis 1 kintal untuk didagangkan sebagai kukus talas teman-teman. Mudah-mudahan barokah teman-teman, dan terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya hari ini. Mudah-mudahan bisa memotivasi dan juga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semua yang sedang menanam talas pratama. Intinya teman-teman, ketika kita menanam jangan takut kita tidak bisa menjual teman-teman, terutama di penanaman talas pratama. Tetap semangat menanam karena pemasaran talas pratama ini sangat berpotensi menjadi cuan teman-teman. Semangat menanam saja, tapi harus diperhatikan untuk penanaman kita harus bisa menghasilkan umbi yang berkualitas karena harga nanti menyesuaikan dengan kualitas teman-teman. Nah teman-teman, saya sekarang sedang berada di perjalanan pulang dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah menonton video saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat dan tidak maksud menggurui. Saya hanya sharing perjalanan saya, kegiatan saya yang biasa menjual talas pratama. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.